Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairani Zakia. Di sini saya akan memberikan sedikit pandangan saya bagaimana pendekatan kita tentang surah Az-Zumar ayat 21 dari pendekatan Bayani, Berani dan Irfani. Nah, di sini sebelum saya akan membacakan surah Az-Zumar ayat 21. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro anna Allah anzala minas sama'i wa ma'an fasalakah yanabi afil ardi summa yukhriju bih zara'an mukhtalifan alwanuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yaj'aluhu utama inna fi zalika lazikra liulil albab. Nah, di sini artinya, apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah itu menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Nah, kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi mungkin setelah kita telisik lebih jauh, di sini Allah sampaikan bahwa dari dedaunan atau tanaman yang sudah kuning menguning, maka akan terjadi hancur, dan itu sudah bisa kita pahami dari ilmu dan pengetahuan kita sekarang. Mulai jadi sesuatu yang hancur dan terurai-urai itu karena apa? Pertama, adanya mikroorganisme yang menjadi sistem pengurainya. Contohnya begini, ujung dari rantai makanan itu adalah mikroorganisme. Misal nih, kita ambil contoh, padi itu tumbuh dimakan oleh tikus atau sejenisnya. Nah, tikus ini dimakan oleh apa? Ular. Ular ini mati, itu akan dimakan oleh mikroorganisme yang kita kenal dengan bakteri. Nah, di sini juga saya ingin menjabarkan, bayaninya memang kita belajar dari ayat tersebut. Lalu burhaninya, bagaimana kita menggunakan akal sehat kita, yaitu dalam hal mempelajarinya. Mungkin dahulu maksudnya terurai-urai itu bagaimana, karena memang hukum alamnya dari dulu memang seperti itu. Sedangkan sekarang sudah bisa dijelaskan, oh mekanismenya seperti ini gitu. Nah, untuk irfaninya, jika tidak ada penguraian tersebut, maka kita bisa ambil, tadi mungkin kita mengambil contoh dari hewan. Nah, sekarang kita ambil contoh dari kehidupan manusia. Jadi pada abad ke-13 itu terjadi yang namanya Black Death. Nah, Black Death ini kenapa? Itu terjadi karena adanya suatu wabah di Inggris. Itu karena pertama, itu mereka tidak menjaga lingkungannya. Kedua, mereka hidup berdampingan dengan babi. Nah, ketiga, mereka itu memiliki sebuah kebiasaan atau tabiat itu kotorannya itu dibuang ke got yang seperti yang kita tahu, lalat itu hewan yang menjadi tempat berkembangnya atau membawanya sebuah bakteri, karena lalat itu cenderung akan berhenti di setiap bangkai yang ia lihat, atau sesuatu yang kotor. Nah, dari lalat ini itu sudah pasti membawa ke makanan. Dia hinggap di makan makanan atau dihinggap di tempat-tempat kita yang mudah terkontaminasi pada manusia. Nah, bisa kita simpulkan bahwa dalam tahap mikroorganisme ini mungkin dulu memang tidak bisa dipahami secara harfiah, tetapi harus kita telaah lebih jauh lagi. Mungkin itu sedikit argumentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.